Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana kasus tudingan ijazah Jokowi ini. Saudara, Roy Suryo CS melawan UGM yang kita tahu kemarin Rektor UGM sudah memberikan klarifikasinya begitu ya, berupa video. Saya ke Bung Fai. Bung Fai, kalau tadi Bung Khozinuddin bilang nggak perlulah kita narasi-narasi, yang penting buktinya. Nah, sudah siap pembuktiannya nanti di persidangan? Sudah, bahkan penyidikan ini kalau nggak salah sudah hampir sekitar, karena kami menerima SP2HP ya, jadi ada perkembangan. Saksi sampai dengan 2 minggu kemarin itu sudah 99. 99? Ya, masih berjalan loh ya, jadi belum nanti saksi ada charge ya, saksi yang meringankan, kami juga masih terus berjalan. Terus itu kalau kita bisa lihat klasternya apa terus saja? Bukti itu kalau nggak salah sudah sampai berapa ratus bukti ya. 600 bukti. 600 bukti dan 99 saksi. Ya, kembali lagi, ya saya pikir sih teman-teman polisi mencoba hati-hati, profesional dan komprehensif ya. Jadi semua diuji, ya skripsi Pak Jokowi dengan skripsi yang soal perdana itu loh, yang soal lembar pengesahan itu diuji dengan fakultas-fakultas lain, dikumpulkan semua. Sampai betul Pak Roy juga kan semalam komplain, jadi waktu datang ke sana banyak dokumen-dokumen yang memang sudah disita gitu ya. Kembali lagi kan sekarang polisi pun harus mempertanggungjawabkan ini di muka publik, ya, bukan hanya kepada pelapor, bahwa betul-betul sudah bekerja secara komprehensif dan profesional, termasuk juga nanti kan selain ijazah juga skripsi ya, jadi semua udah dikumpulkan dan sekarang dalam proses lapor, ya kalau nggak salah, kemarin kan dipertanyakan oleh teman-teman dan mungkin juga agak lama, beda kalau yang kemarin di Mabes Polri kan hanya sekitar 20 dokumen yang dibandingkan ya, kalau yang sekarang cukup banyak ya. Teman-teman lapor harus bekerja lebih ekstra ya. Tapi kembali lagi ini semua nanti kan akan ada hasilnya dan akan ditunjukkan ke publik. Termasuk satu persatu dokumen loh. Saya sendiri satisfied ya melihat sampai dikumpulkan masih ada bukti bayar 35 tahun yang lalu ya, lalu KHS-nya, KRS-nya gitu ya. Itu ada semua gitu ya. Sampai SK Mendikbud pengangkatannya Pak Sumitro waktu menjadi dekan itu kan berapa puluh tahun lalu tuh. Dan rupanya administrasinya cukup baik ya. Sekalipun memang kemarin dari pihak kampus kan membutuhkan waktu. Karena ya kembali lagi kan beliau 35 tahun ya harus mencari-cari. Jadi ya mudah-mudahan sih menurut saya nanti pada saatnya. Dan saya yakin semua akan dibuka. Satu persatu dokumen akan dibahas. Dan mungkin juga akan di-challenge oleh teman-teman. Nah itu gimana Bung Khozin? Ada 99 saksi dan 600 bukti. Baru sekarang loh ya, masih terus berkembang. 600 bukti yang memang nanti bisa bertambah lagi. Iya, persoalannya kan bukan banyaknya bukti atau banyaknya saksi, tapi relevansi pembuktian dengan masalah yang dipersoalkan. Atau kesaksian itu relevankah atau tidak dengan pembuktian yang sedang dipersoalkan. Misalnya kami punya presiden di Surakarta saat menangani kasus Bambang Tri. Banyak saksi-saksi itu yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi. Kenapa? Misalkan kepala sekolah, dia hanya memberikan keterangan terkait dokumen. Dan dokumen itu juga ketika dikejar, siapa yang bertanggung jawab juga tidak diketahui. Dan kemudian ada sejumlah dokumen yang bertentangan, mereka pun tidak bisa menjelaskan. Memang problemnya ini adalah ini peristiwa lampau sehingga saksi-saksi yang langsung melihat, mendengar, dan mengalami sendiri itu tidak ada. Akhirnya saksi itu adalah wakil dari otoritas dari lembaga yang menerbitkan dokumen. Dalam ini kalau di UGM mungkin ya dekan-dekan hari ini, dosen-dosen hari ini, rektor hari ini, tidak mungkin. Atau mungkin sebagian ada kayak Pak Kasmujo, itu kan masih saksi sejarah. Tapi kalau Pak Ahmad Sumitro kan juga sudah tiada. Artinya memang ada beberapa yang kualifikasinya itu testimoni de audito. Dan itu mungkin ya diperbanyak dengan harapan kalau banyak yang testimoni de audito ini bisa memberikan keyakinan. Bagi kami ya nggak bisa, sepanjang dia tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, itu juga tidak punya relevansi untuk memberikan keterangan saksi. Yang kedua, nah masalahnya itu kan ijazah. Kami pernah tanya, saudara-saudara ini meyakini ijazah saudara Jokowi asli. Pernah lihat nggak? Nah saat itu mereka hanya menggunakan logika bahwa kami nggak mungkin, nggak yakin. Kenapa? Ini kan sudah jadi presiden. Kalau nggak kan nggak mungkin bisa calon jadi presiden kan, ijazahnya makanya palsu, juga sempat gitu. Disinggung juga sama Bung Roy Suryo soal KPU Surakarta, KPU Jakarta. Dan itu yang menyebabkan UGM tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap ijazah yang dimiliki Jokowi. Kalau alumni secara umum bisa dikatakan itu tanggung jawab pemegangnya. Tapi khusus Jokowi, karena ijazah ini pernah digunakan untuk menduduki jabatan publik dan dalam
dalam prosesnya sesuai ketentuan 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syaratnya minimum SMA dan sederajat, dan situ ada bukti-bukti dokumen dari ijazah harus diverifikasi, dan otoritas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU pasti akan menanyakan kepada lembaga pendidikan tinggi yang menerbitkan, berarti UGM ikut terlibat untuk melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat Pilpres. Sehingga tidak benar juga kalau UGM kemudian buang badan, oh kalau sudah punya alumni sudah tanggung jawab pribadi, sepanjang dokumen itu tidak pernah digunakan untuk jabatan publik dan sepanjang tidak ada verifikasi lanjutan dari lembaga penerbit, memang UGM bisa mengatakan itu. Dalam kasus Jokowi nggak bisa. Dia Pilpres pasti ke UGM, dia pilkada wali kota ke UGM, pilkada gubernur DKI ke UGM. Siapa yang kemudian memberikan pensahihan legalisasi terhadap dokumen itu? Kan UGM. Begitu. Bagaimana Bu Fai? Ya memang saya sependapat, jadi ya, intinya tidak bisa langsung melepas begitu, karena bagaimanapun salah satu verifikasi kami kan adalah selalu terjadi proses legislasi di setiap tahapan pemilu. Legalisasi ini prosesnya Mbak, di semua kampus Indonesia pasti harus tunjukkan ijazah asli, dicek, baru dicap. Nah, artinya setiap 5 tahun sekali, hampir setiap 5 tahun sekali selalu ada proses verifikasi itu. Jadi pertanyaannya kenapa delegalisasi? Kalau Anda tidak yakin kan begitu. Tentunya kami yakin ini asli ya, makanya dilegalisasi. Jadi terkait soal legalisasi juga tetap harus dijawab oleh pihak UGM. Sekalipun kembali lagi kalau kami sih sangat yakin karena selama ini Pak Jokowi yang memegang langsung ijazah itu tidak pernah kemana-mana. Dilegalisasi berulang-ulang dan hasil lapor kemarin sebenarnya sudah membuat kami ya, PH pun harus diyakinkan loh ya, karena kami juga bukan saksi yang melihat langsung. Hasil lapor kemarin juga membuat kami yakin bahwa oh ini clear. Ditambah lagi nanti dengan penambahan baru ini ya, lapor yang kedua. Tapi kemudian Bung Hussein juga mempertanyakan, nggak perlulah banyak-banyak kuantitasnya, ada 99, 600 bukti, tapi secara relevansinya, secara saya kira kualitas. Sekarang ini tidak sedang membuktikan peristiwa, tapi membangun narasi untuk meyakinkan peristiwa. Sudah bergeser, seolah-olah dengan banyaknya saksi, banyak dokumen itu mengkonfirmasi bahwa oh Jokowi itu memang asli dan adalah alumni UGM. Tapi persoalan lanjutannya adalah, ini kan sekarang UGM mencoba mempertahankan statement sebelumnya, yakni itu alumni UGM, pada saat yang sama berusaha buang badan untuk tidak bertanggung jawab. Padahal kalau ijazah ini terbukti palsu, 55 ayat 1 ke 1 KUHP, UGM terlibat. Nggak bisa itu buang badan. Saya berikan kesempatan juga kepada Prof. Hipnu. Ya. Saya bertanya, Prof. Hipnu, ini bagaimana mekanismenya nanti akan seperti apa pembuktian di persidangan kalau ini masuk sampai ke tahapan persidangan? Tadi juga disebutkan oleh Bung Fai, ada 99 saksi bisa saja bertambah, ada 600 bukti bisa saja bertambah. Nanti akan seperti apa mekanismenya? Kalau saya membayangkan ya, kalau ini sampai ke persidangan begitu ya, ini akan menjadi persidangan pertama soal kasus ijazah seorang presiden. Dan heboh. Dan heboh pasti. Ya, heboh. Silakan. Ya, ini Mbak, ya pasti masuk persidangan karena sudah diperiksa semua kan, gitu kan. Pengadu sudah diperiksa, teradu sudah terperiksa dan sebagainya. Dan yang paling menarik nanti, menurut pikiran saya, Bang Kosinudin, Bung Roy itu akan menanyakan dulu konsep keaslian tadi. Walaupun memang bahwa terhadap dakwaannya mungkin terhadap kaitannya dengan fitnah, berita bohong dan sebagainya. Tapi yang dikejar ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembuktian itu memang jantungnya suatu sistem peradilan pidana. Oleh karena itu dalam pembuktian ini agak menarik, karena tadi Bang Kosin, Bang Rudi menyatakan, kita harus berpikir 35 tahun yang lalu. 35 tahun lalu dokumennya seperti apa, keterangan saksinya seperti apa. Apalagi kalau memang mengendalikan saksi temannya Pak Jokowi sudah pensiun semua. Tanda petik mungkin pengurangan, sudah berkurang pemikirannya, mungkin sudah lupa dan sebagainya. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, kalau itu yang terjadi, untung ada putusan MK, Bang Rifai Makhludir, bahwa suatu keterangan saksi itu tidak harus sendiri. Jadi konsep testimonio de audito itu ada suatu celah lagi. Nah, itu yang diajukan Bang Yusri kan masalah. Putusan MK, atau dipakai itu monggo nanti terserah. Terhadap keterangan saksi dia harus melihat sendiri. Oleh karena itu nanti hakim, penasihat hukum, kuncinya adalah membuat suatu relevansi antara bukti, antara saksi. Relevansi antara saksi dengan saksi. Relevansi antara bukti dengan bukti. Itu yang agak sulit nanti untuk merekomendasikan bahwa ini bernilai atau tidak bernilai. Nah, karena dalam suatu sistem penguapan perkara itu semakin lama diperiksa, semakin sulit. Oleh karena itu dalam ilmu hukum pengungkapan peristiwa, kecepatan penyelesaian perkara adalah semakin baik. Nah, ini tidak. Ini berpikir 35 tahun yang lalu. Mudah-mudahan saksi-saksinya masih cerdas, masih ingat semua. Kalau tidak, besok jadi ramai Bang Rifai. Yang lupa, yang
harus sabar-sabar melihat seperti ini kan sudah lama semua. Karena sudah lama sekali. Tidak. Dan itu menjadi tantangan tersendiri pastinya ya dari saat pembuktian ya. Betul. Prof Ibnu ya. Nah itu gimana Bung Fai? Tadi dikatakan ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembuktian persidangan. Saksi-saksi yang dihadirkan ya mohon maaf ini sudah lanjut usia semua. Ada yang lupa bahkan ada yang wah pasti nggak inget lah udah 1985. Betul, jadi memang itu salah satu tantangan kalau kita merekonstruksi sebuah peristiwa 35 tahun yang lalu ya. Jadi lebih banyak tentunya kan dokumen-dokumen lampau ya, kalaupun saksi-saksi ini kan mayoritas ya mungkin paling sepuh Pak Kasmujo gitu ya, dan beberapa teman-teman lain. Tapi kembali lagi saya percaya hakim di Indonesia sudah terlatih memeriksa perkara-perkara seperti ini, dan di dalam sistem pidana kan ada model pembuktian yang saling bersesuaian. Jadi adanya kesesuaian antara yang tadi sudah diulas antara saksi, keterangan saksi, bukti ya, lalu juga misalnya ahli yang sudah melakukan lapor itu nanti akan dilihat mana yang sesuai, yang saling menguatkan, maka fakta-fakta itu yang dianggap berdiri menjadi fondasi tadi pada saat memutus. Makanya kembali lagi mungkin penyidik sendiri mencoba karena sudah tahu lampau, maka dia coba menghadirkan hampir seluruh buktinya, tidak lain untuk nanti membantu bisa dikonstruksi sebenarnya apa sih yang terjadi saat itu gitu ya. Dan saya sih yakin apalagi mungkin hakim-hakim di Jakarta sudah cukup berpengalaman lah. Dan hakim di Jakarta ini sudah praktik hampir 40 tahunan gitu. Jadi sudah cukup mumpuni lah. Oke, terakhir Bung Kozin, apa closing statement Anda terkait dengan ya itu tadi akan ada tantangan tersendiri pada saat pembuktian? Oh kami simple, kami nggak ada tantangan sama sekali karena kami itu hanya cukup membantah. Karena dalam kasus ini yang punya beban pembuktian adalah jaksa. Dalam proses pelaporan adalah pelapor begitu. Dan dalam konteks membantah kami sederhana saja. Kalau ternyata ini kan nggak perlu ratusan dokumen, nggak perlu 90 orang saksi dan seterusnya. Kami hanya akan melihat ijazahnya itu apakah yang selama ini diteliti oleh Roy Suryo. Kalau ternyata yang ditunjukkan itu adalah itu, ya sudah palsu, selesai bagi kami, begitu saja, begitu loh. Jadi yang lain-lainnya itu tidak relevan lagi dibahas bagi kami. Karena statement mereka itu kenapa mengatakan itu palsu, dasarnya adalah ijazah yang beredar, kemudian diteliti, yang dulu itu pernah juga dipakai di KPU, yang sudah diupload, yang belakangan ya dibantah tidak pernah menggunakan, padahal ijazah itu pernah digunakan untuk Pilpres, sudah diupload di KPU dan itu bisa diakses publik saat itu walaupun sekarang nggak bisa. Nah ini belakangan dibantah bahwa itu bukan yang beredar berasal dari saudara Jokowi. Kuncinya satu, kalau nanti ternyata dokumen ijazah itu adalah yang selama ini diteliti, sudah palsu begitu. Oke baik, terakhir kita ke Prof Ibnu. Prof Ibnu, kalau menurut Anda dari kacamata Anda Prof Ibnu, butuh berapa lama, berapa bulan untuk kemudian bisa menyelesaikan persidangan ini yang dalam tanda kutip ya kompleks sekali? Kalau dalam suatu sistem peradilan pidana Mbak, cepat atau tidak tergantung apakah masing-masing terlapor dilakukan upaya paksa. Kalau upaya paksa itu misalkan maaf nih penahanan. Ya. Kalau suatu perkara tidak dilakukan upaya paksa, waktu terbatas. Oh ini bisa-bisa nanti waduh lagi masuk angin, waduh lagi giginya sakit, mundur-mundur terus nanti. Ini yang terjadi. Oleh karena itu saya kira ini nggak bisa cepat, ini lama. Itu kunci suatu peradilan itu apabila ada upaya paksa. Sepanjang tidak ada upaya paksa, ya semuanya melihat suatu keadaan. Karena peradilan kita itu meletakkan sebagai asas subjek yang sama, asas akusatur. Sehingga kalau nanti kliennya Bang Rifai itu, ternyata saksinya sakit gigi, ya tunggu dulu, mundur lagi kan gitu loh. Karena ini udah usia semua gitu. Oke, pasti. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana proses ini akan terus bergulir. Terima kasih Prof Ibnu telah bergabung bersama kami memberikan pengetahuannya. Kemudian ada Bung Hosinuddin, kemudian juga ada Bung Fai. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan